melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 23021100100134. Saya dari kelas manajemen C semester 3. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura akan mempresentasikan tentang biaya diferensial dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Biaya Dr. Sultan Syah SE AK MM MAK CA, dan saya juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya untuk membuat video ini. Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja kita tonton video berikut ini. Selanjutnya adalah pengertian dari biaya. Biaya itu sendiri merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh suatu perusahaan atau manajemen pabrik dalam menjalankan kegiatan produksi. Pertimbangan biaya juga mempengaruhi keputusan bisnis ketika mempertimbangkan kelanjutan produksi suatu produk. Perusahaan dan pabrik mengeluarkan biaya ketika melakukan aktivitas yang diharapkan menghasilkan keuntungan. Agar suatu perusahaan dapat bersaing, maka harus peka terhadap perubahan kondisi lingkungan bisnis, baik faktor internal maupun eksternal. Perilaku biaya menurut Bustami dan Nurlela pada tahun 2007 diartikan sebagai perubahan biaya yang disebabkan oleh perubahan kegiatan usaha. Sementara menurut Rudianto pada tahun 2006 menyatakan bahwa perilaku biaya adalah respon biaya terhadap perubahan jumlah aktivitas perusahaan. Lalu menurut Firdaus dan Wasilah pada tahun 2009 ada 3 kelompok perilaku biaya yang paling klasik. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel itu sendiri adalah biaya yang totalnya berubah secara langsung seiring dengan perubahan tingkat atau volume aktivitasnya, baik itu produksi maupun penjualan. Namun, biaya per unitnya itu tidak berubah sama sekali. Lalu yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah secara keseluruhan, seiring dengan perubahan aktivitas atau kuantitasnya dalam batas tingkat aktivitas masing-masing atau dalam jangka waktu tertentu. Namun, biaya per unit aktivitas berubah sesuai perubahan level. Jadi, setiap perubahan level menentukan bahwa biaya per unit itu juga bisa berubah. Selanjutnya adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini adalah biaya yang mengandung atau mencakup unsur tetap dan variabel. Jadi walaupun biaya per unitnya juga berubah, biaya levelnya berubah, namun semuanya tetap tidak berubah. Karena biaya semi variabel itu adalah biaya yang tetap. Jadi, biaya diferensial dalam pengambilan keputusan jangka pendek adalah untuk membantu manajemen menentukan opsi yang lebih menguntungkan, membantu manajemen dalam menetapkan tingkat produksi yang paling menguntungkan dan harga jual yang optimal, juga membantu manajemen untuk mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus produk. Biaya diferensial merupakan biaya yang muncul akibat suatu keputusan tertentu. Dalam proses pengambilan keputusan, pilihan dengan pilihan terendah adalah yang paling menguntungkan. Dalam menghadapi situasi dan kondisi persaingan ekonomi serta bisnis di era globalisasi saat ini, yang mana
Persaingan terjadi di semua sektor perekonomian seperti perdagangan, jasa, ataupun industri. Perusahaan besar atau kecil serta usaha individu tidak boleh kalah bersaing di tengah kemajuan teknologi saat ini yang membuat persaingan semakin panas. Lalu, apa sih biaya diferensial itu? Biaya diferensial adalah biaya masa depan yang diperkirakan berbeda atau dipengaruhi oleh keputusan yang melibatkan pemilihan di antara berbagai jenis alternatif. Menurut Mulyadi, istilah biaya diferensial sering digunakan secara bergantian dengan istilah biaya relevan. Padahal, menurut definisi biaya, semua biaya adalah relevan karena semua biaya merupakan pengorbanan ekonomi untuk tujuan tertentu. Konsep penetapan biaya diferensial dapat digunakan dalam berbagai analisis keputusan, misalnya menerima atau menolak pesanan khusus, memproduksi sendiri suku cadang untuk produk. Lalu, menurut Supriyono, biaya diferensial adalah biaya yang berbeda dari berbagai pilihan pengambilan keputusan yang tersedia bagi Anda. Sedangkan menurut Chris Miyaji, biaya diferensial adalah istilah yang menggambarkan perbedaan total antara dua alternatif yang dipilih selama pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan proses memilih di antara beberapa pilihan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini dapat dilakukan secara kelompok, individu, maupun organisasi. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam pengambilan keputusan, yakni yang pertama ada pengambilan identifikasi keputusan yang diperlukan. Lalu yang kedua, mengumpulkan informasi-informasi yang relevan. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Yang keempat, memilih alternatif yang terbaik. Yang kelima, mengimplementasikan keputusan. Yang keenam, monitor dan mengevaluasi hasil. Dan yang ketujuh, menindaklanjuti. Ada juga nih masalah-masalah pengambilan keputusan umum. Yang kami rangkum di sini ada 5 masalah, yakni yang pertama menerima pesanan khusus, yang kedua membuat sendiri atau membeli, yang ketiga penghapusan satu produk, yang keempat pencampuran antara satu produk dan jasa, dan yang kelima adalah memproses lebih lanjut dalam penetapan biaya gabungan atau biasa disebut joint costing. Dengan melihat masalah untuk pengambilan keputusan yang umum tersebut, yang menjadi pusat perhatian adalah data relevan yang dihasilkan sebagai masukan untuk setiap model masalah yang berkaitan. Para manufaktur seringkali menciptakan beberapa jenis barang, baik dari produk dengan mereknya sendiri atau produk yang diambil dari toko lain. Keputusan membuat atau membeli adalah keputusan antara membuat produk sendiri atau membelinya dari pemasok luar. Keputusan ini merupakan keputusan strategis yang dapat berdampak pada strategi perusahaan secara keseluruhan. Keputusan pembelian atau pembuatan hendaknya dipertimbangkan secara matang dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti biaya, kapasitas kinerja produksi, penawaran harga dari pemasok, penghematan biaya, dan juga penggunaan fasilitas perusahaan. Jadi, untuk menentukan pengambilan keputusan jangka pendek yang menjadi pembahasan dalam biaya diferensial adalah tentang biaya pada masa mendatang yang berbeda dengan alternatif-alternatif dalam pengambilan suatu keputusan. Biaya diferensial ini dapat membantu kita untuk mengambil suatu keputusan dalam berbagai hal. Contohnya, dalam memutuskan apakah kita ingin memproduksi produk sendiri atau membeli produk dari orang lain, atau menerima suatu pesanan khusus atau menolak pesanan khusus tersebut, tentang mengurangi atau menambah volume operasi, dan dalam menentukan harga produk. Lalu inilah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis suatu biaya diferensial. Yang pertama, mengumpulkan data perusahaan. Mengumpulkan data perusahaan adalah bagian penting dari kesuksesan bisnis. Data perusahaan mencakup data internal dan eksternal, serta karakteristik tindakan dan hubungan perusahaan. Bagaimana sih cara kita mengumpulkan data perusahaan itu? Terdapat beberapa cara untuk mengumpulkan data perusahaan. Yang pertama, kuesioner.
Kuesioner adalah cara yang efisien dan akurat untuk mengumpulkan data menggunakan tujuan atau variabel tertentu. Misalnya, Anda bisa menggunakan survei untuk mengukur kepuasan karyawan. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan cara survei. Cara survei itu bagaimana sih? Cara survei itu adalah suatu metode yang memungkinkan pengumpulan data dari banyak responden secara bersamaan, secara langsung melalui telepon atau bisa melalui media online. Selanjutnya, kita bisa mengobservasi, yaitu metode pengumpulan data menggunakan observasi visual atau auditori. Observasi dapat dilakukan secara partisipan maupun non-partisipan. Selanjutnya kita melakukan wawancara. Wawancara itu adalah cara pengumpulan datanya menggunakan pertanyaan terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara dapat dilakukan secara online maupun offline. Lalu kita melakukan studi kasus. Studi kasus merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menganalisis kasus individu atau kelompok secara rinci. Selain itu, data perusahaan juga dapat dikumpulkan dengan cara-cara berikut, yakni data perusahaan, data karyawan, data lowongan, review karyawan, data keuangan, review produk, teknologi, dan juga data teknologi. Lalu selanjutnya yang kedua adalah menentukan biaya dan manfaat dari setiap alternatif, juga merupakan langkah-langkah dalam analisis biaya manfaat atau yang biasa disebut CBA. Analisis biaya manfaat menentukan dampak keputusan dengan membandingkan biaya dan manfaat. Langkah-langkah yang harus diikuti ketika melakukan CBA adalah yang pertama, mengidentifikasi alternatif. Yang kedua, mengidentifikasi suatu biaya dan juga manfaat dari biaya tersebut. Yang ketiga adalah mengukur biaya dan juga manfaat yang tadi sudah kita identifikasikan. Lalu yang keempat adalah penilaian efisiensi menghitung net present value atau NPV. Selanjutnya adalah menghitung benefit cost ratio atau BCR, lalu menghitung internal rate of return atau IRR. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas, lalu pengambilan keputusan, dan dilanjut dengan komunikasi hasil monitoring dan evaluasi. Saat menentukan biaya dan manfaat, Anda juga harus mempertimbangkan biaya langsung dan tidak langsung, serta biaya jangka pendek dan jangka panjangnya, dan juga laba juga bisa diukur dengan uang disebut laba berwujud, dan laba yang sulit diukur disebut laba tidak berwujud. Lalu yang ketiga, untuk menghitung total biaya dan manfaat dari setiap alternatif, Anda dapat melakukan analisis biaya manfaat atau tadi yang kita sebut CBA. Lalu Anda juga dapat melakukan langkah-langkah berikut ini, membuat kerangka analisis. Yang kedua, mengidentifikasi biaya dan manfaat. Yang ketiga adalah menentukan nilai biaya dan manfaat, dan yang keempat adalah menghitung dan membandingkan nilai total biaya dan juga manfaat. CBA merupakan metode standar untuk membandingkan biaya dan manfaat dalam proses bisnis. Dalam metode ini, keputusan dibuat dengan mempertimbangkan sumber daya yang digunakan sebagai biaya dan memberikan hasil yang diinginkan sebagai manfaat. Dalam CBA, biaya dan manfaat diukur dalam satuan moneter untuk memudahkan perbandingan. Biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang dapat mengurangi tujuan atau keuntungan Anda. Manfaat di sisi lainnya adalah hal-hal yang membantu Anda mencapai tujuan Anda. Yang keempat adalah mengambil keputusan. Keputusan ini merupakan hasil dari solusi pasti atas permasalahan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Ini mengacu pada jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan elemen perencanaan, seperti jadi apa dan apa yang harus saya lakukan. Dikatakan pula bahwa keputusan sebenarnya merupakan hasil pemikiran berupa pemilihan di antara beberapa pilihan yang benar-benar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Saya akan menyebutkan beberapa implikasi dari keputusan yang dikemukakan oleh banyak ahli.
Yang pertama dari Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo SH yang mengatakan bahwa keputusan merupakan suatu pengakhiran yang berawal dari proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab suatu pertanyaan apa yang harus diperbuat, misalnya seperti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Haruslah menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif. Selanjutnya dari Ralph C. Darvis. Keputusan merupakan hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan adalah jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan haruslah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sedang dibicarakan. Dalam pertanyaan mengenai apa yang sedang dibicarakan itu hubungannya dengan perencanaan. Selain itu, keputusan bisa juga dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana awal. Selanjutnya dari James A.F. Stoner, yang menurutnya keputusan adalah suatu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Dalam hal ini terdapat 3 pengertian, yaitu yang pertama memiliki pilihan yang berdasarkan logika atau pertimbangan. Yang kedua, memiliki beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik. Yang ketiga adalah memiliki tujuan yang ingin dicapai dan sebuah keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Selanjutnya ada dari Mary Follett yang mengemukakan bahwa keputusan itu merupakan suatu atau sebagai hukum situasi. Apabila fakta-fakta dari situasi tersebut bisa didapatkan dan semua yang terlibat, baik itu pengawas maupun pelaksana, mau menaati hukum maupun ketentuannya, maka berbeda dengan mentaati perintah. Wewenang tinggal dilaksanakan, namun itu adalah wewenang hukum situasi. Yang selanjutnya ada dari Ahmad Sudrajat yang menyatakan bahwa keputusan itu adalah suatu pemecahan masalah sebagai landasan suatu hukum situasi yang dilaksanakan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif lainnya. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk mencapai target atau aksi tertentu yang harus dilakukan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan adalah kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan dengan memenuhi syarat, variabel, dan model yang ditentukan untuk memecahkan suatu masalah. Seperti contohnya keputusan membuat atau membeli itu adalah keputusan antara membuat produk sendiri atau membelinya dari pemasok luar. Membuat atau membeli sendiri keputusan antara seorang pemilik usaha untuk membuat sesuatu sendiri atau membeli suatu produk dari pihak ketiga pada hakikatnya adalah keputusan menggunakan peralatan untuk menghasilkan produk yang akan memberikan kontribusi keuntungan besar atau tidak. Pertimbangan paling penting ketika memutuskan apakah akan membuat atau membeli suatu produk adalah biaya terkait, dan kategori biaya yang dapat dipertimbangkan adalah bahan langsung, upaya langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli bahan baku dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Perusahaan yang sebelumnya mempertimbangkan untuk memproduksi produk mereka sendiri dan kemudian membeli bahan mentah tersebut dari pemasok eksternal, kini harus memutuskan apakah akan memproduksi sendiri atau mungkin membeli bahan mentah. Jadi, perusahaan yang sebelumnya mempertimbangkan untuk membeli bahan baku tertentu dari pemasok eksternal dapat memproduksi produknya sendiri, kini dihadapkan pada suatu keputusan apakah akan memproduksi sendiri atau membeli bahan bakunya sendiri. Keputusan ini merupakan keputusan yang sangat strategis yang dapat berdampak pada strategi perusahaan secara keseluruhan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.